Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Kenapa ya perut kita ini terkadang terasa sakit? Apalagi kalau udah habis makan bakso yang super pedes kayak gini. Tahu sih, bakso ini enak banget. Tapi habis makan bakso ini, biasanya perut langsung auto sakit. Habis itu diare deh. Kalian tahu nggak sih kalau diare itu adalah salah satu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Kalau udah kena diare, perut itu rasanya melilit banget dan pasti bolak-balik ke toilet. Tapi kalian tahu nggak sih, selain diare, masih ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. So, stay tune. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk membahas tentang diare. Nah, diare ini terjadi karena gangguan penyerapan air, sehingga sisa makanan di dalam tubuh masih banyak mengandung air. Kenapa ya kita tuh kok bisa kena diare? Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi bakteri disentri. Infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan juga parasit Giardia. Penyebab diare berikutnya bisa jadi makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat-zat beracun dan juga berbahaya. Misalnya saja seperti boraks dan juga formalin. Ataupun makanan yang kita konsumsi bisa jadi sudah kadaluarsa. Kita tidak tahu dan tidak melihat tanggal kadaluarsanya. Jadi harus berhati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan. Penyebab berikutnya adalah salah makan. Bisa jadi makanan yang kita konsumsi yang mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, ataupun pengawet tidak cocok di tubuh kita. Lalu jika lingkungan di sekitar kita kotor dan membuat bakteri mudah berkembang, ini juga menjadi salah satu faktor kita bisa terkena diare. Lalu bagaimana ya kalau kita sudah terkena diare? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya diarenya tidak menjadi parah? Yang pertama adalah banyak istirahat. Dengan istirahat, membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan juga lebih fit, sehingga tubuh bisa memproteksi dirinya dan melawan bakteri penyebab diare. Yang harus kalian perhatikan ketika kita terkena diare, biasanya cairan dalam tubuh kita juga berkurang banyak. Hati-hati, jangan sampai kita terkena dehidrasi. Oleh karena itu, ketika kalian diare, kalian harus banyak minum air putih. Jika diarenya cukup parah, kalian bisa mengkonsumsi Oralit. Nah, Oralit ini selain obat seperti yang ditunjukkan pada gambar, kalian juga bisa membuatnya sendiri loh di rumah. Bahan yang kalian butuhkan untuk membuat Oralit hanya air, gula, dan juga garam. Cara membuatnya, sedikit garam sekitar 1 ujung sendok ditambahkan dengan 2 sendok gula pasir dan dilarutkan di dalam 1 gelas air. Penyakit diare dapat dicegah sejak dini, diantaranya anak bayi diberikan ASI paling tidak sampai 2 tahun. Selanjutnya, masaklah air sampai mendidih sebelum dikonsumsi. Lalu pastikan kebersihan makanan dan minuman selalu terjaga. Kamar mandi juga tidak lupa harus selalu dibersihkan. Dan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air. Terakhir, memberikan vaksin rotavirus untuk bayi. Kalian harus berhati-hati terhadap penyakit diare, karena penyakit ini termasuk penyakit yang menular. Penularannya diantaranya dari sumber air tercemar tinja, kemudian makanan dan minuman yang kotor, dan juga tangan yang kotor. Gangguan pencernaan berikutnya adalah sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit terjadi karena usus menyerap air terlalu berlebihan sehingga sisa makanan menjadi keras. Konstipasi bisa terjadi pada orang yang kurang minum, kemudian kurang makan serat, dan juga stres, serta tidak membiasakan diri buang air besar setiap hari. Sembelit bisa dicegah dengan cara makan makanan berserat tinggi seperti sayur, buah, dan juga kacang-kacangan, banyak minum air putih, dan juga berolahraga secara rutin. Gangguan pencernaan berikutnya adalah usus buntu atau appendicitis. Bener nggak ya makan cabai bikin usus buntu? Katanya sih biji-bijian yang kita telan seperti biji cabai, jambu, dan juga tomat
dapat menyebabkan usus buntu. Nyatanya, itu hanya mitos. Yang sebenarnya penyebab usus buntu adalah pola makan yang rendah serat, tinggi gula, dan lemak. Kurang mengkonsumsi air putih. Sedangkan untuk gejala yang dirasakan orang yang terkena usus buntu diantaranya adalah mual, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, lalu muntah, dan juga nyeri di sisi kanan perut bagian bawah. Usus buntu hanya dapat diobati dengan operasi pengangkatan usus buntu. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk mencegah usus buntu diantaranya adalah mengkonsumsi makanan tinggi serat, mengurangi makanan dengan kandungan gula dan lemak, menghindari makanan yang pedas, memperbanyak minum air putih, rutin buang air besar setiap hari, dan tidak menahan buang air besar. Penyakit berikutnya adalah MAH atau yang dikenal dengan gastritis, yaitu radang kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung. Kira-kira apa ya penyebab penyakit MAH ini? MAH bisa terjadi karena adanya kuman atau kelebihan kadar HCl di dalam lambung, yang sering kita sebut sebagai asam lambung naik. Tapi ada juga loh faktor-faktor lain penyebab MAH, diantaranya adalah trauma fisik dan pemakaian beberapa obat penghilang rasa sakit secara terus-menerus. Lalu sering makan pedas. Ada beberapa gejala yang bisa kita rasakan jika kita terkena MAH. Yang pertama adalah rasa terbakar pada dada, kemudian sering sendawa, perut kembung, mual dan muntah, serta rasa nyeri pada saat menelan. Untuk mengurangi rasa sakit yang terjadi pada saat kita terkena MAH, kita dapat mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri untuk MAH dan juga obat-obatan yang bisa mengembalikan kadar asam lambung kita. Meskipun MAH merupakan salah satu penyakit yang paling sering dimiliki oleh setiap orang, tapi MAH ini bisa dicegah. Salah satu caranya adalah dengan tidak merokok, kemudian mengubah pola makan menjadi lebih sehat dan juga teratur, serta menghindari makanan yang pedas dan juga asam. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memperoleh informasi tentang sistem pencernaan manusia. Jangan lupa untuk terus tonton, like, dan juga subscribe channel ini supaya lebih banyak lagi video-video pembelajaran yang menarik. And once again, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.